Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira Zahra, NIM atau Stambuk 1056411111619 dari kelas IP 5D, jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sejarah partai politik. Yang pertama, pada masa penjajahan Belanda. Pada tahun 1908, berdirilah organisasi pergerakan nasional eksklusif untuk priai yang bernama Budi Utomo. Organisasi ini kemudian menjadi embrio pergerakan organisasi lainnya. Hal ini menyebabkan bermunculannya organisasi-organisasi kemerdekaan. Partai modern pertama yang secara tegas memperjuangkan Hindia bagi orang Hindia adalah organisasi Indische Party atau Desember 1912. Setelah itu, berdirilah partai politik lainnya seperti ISDV pada Mei 1914, Indische Katolik Party pada November 1918, PKI Mei 1920, PNI Juli 1924, Partai Rakyat Indonesia September 1930, Parindra Januari 1931, Partai Indonesia April 1931 dan Gerindo Mei 1937. Organisasi tersebut berasal dari bermacam-macam ideologi seperti Islam, sekuler, nasional, dan komunis. Yang kedua, pada masa penjajahan Jepang. Berbeda dengan masa penjajahan Belanda, selama Jepang berkuasa di Indonesia, kegiatan partai politik dilarang. Namun, hal ini tidak berlaku untuk golongan Islam yang membentuk Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Yang ketiga, masa setelah kemerdekaan. Pada masa setelah kemerdekaan, Muhammad Hatta selaku Wakil Presiden Republik Indonesia mengeluarkan maklumat nomor X tanggal 16 Oktober 1945. Hal ini menyebabkan banyak bermunculan partai di Indonesia. Inilah multisistem partai pertama di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, masa Orde Lama. Masa parlementer marak terjadi di Indonesia pada tahun 1950 sampai dengan 1959 yang merupakan titik kejayaan partai politik di Indonesia. Muncul 4 partai besar, yaitu Sejarah Partai PNI, NU, Masyumi, dan Sejarah PKI. Tetapi kabinet berjalan tidak mulus karena banyaknya partai politik pada masa parlementer. Kabinet yang sering berganti-ganti dan pembangunan yang gagal menyebabkan dikeluarkannya dekret presiden pada 5 Juli 1959 yang menyatakan berakhirnya masa parlementer di Indonesia. Dekret presiden ini menjadi jalan keluar dari kemelut konstituante yang gagal mencapai kata sepakat mengenai dasar negara. Yang terakhir yang saya akan bahas yaitu masa Orde Baru. Masa ini ditandai dengan Soeharto yang menggantikan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Pada masa Orde Baru muncullah organisasi non-partai yang bernama Golongan Karya. Golkar mendapat suara terbanyak mengalahkan NU, Parmusi, dan PNI pada pemilu 1971. Pada tahun 1973, Indonesia mulai menyederhanakan partai politik menjadi 3, yakni 2 partai politik dan 1 partai golongan. Partai beraliran nasionalis dan beberapa partai non-Islam yaitu PNI, IPKI, Murba, Parkindo, dan Partai Katolik dijadikan satu menjadi Partai Demokrasi Indonesia atau PDI pada 10 Januari 1973. Partai politik yang berideologi Islam yaitu NU, Parmusi, PSII, dan Perti digabungkan menjadi Partai Persatuan Pembangunan atau P3 pada 5 Januari 1973
Satu golongan non-partai adalah Golkar, yang merupakan penyokong Soeharto dalam menguasai Indonesia. Dua partai politik dan golongan karya mengikuti sejarah pemilu di Indonesia pada tahun 1977, 1987, 1992, dan 1997. Rezim Orde Baru berakhir dengan pengunduran diri Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 karena diduga banyak melakukan korupsi, dan nepotisme atau KKN. Itulah tadi hasil pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.